Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi keempat ini saya akan menjelaskan tentang information gathering. Ini tahap awal di dalam design thinking. Jadi sebetulnya sama persis seperti kalau kita ingin mengambil keputusan. Tahap yang pertama kita lakukan adalah pengumpulan informasi ya. Jadi di dalam information gathering tujuannya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Tentunya informasi yang relevan dengan permasalahan yang kita pilih. Di dalam pengumpulan informasi ini terdapat beberapa cara. Barangkali ini semuanya sudah familiar ya. Kuesioner misalnya atau survei dan juga menggunakan checklist biasanya. Nah, ini metode kuesioner, survei, checklist ini digunakan ketika kita ingin mengumpulkan banyak informasi dari orang-orang dengan cara yang tidak, dalam tanda kutip, tidak mengancam. Artinya orang itu akan bertanya-tanya, kenapa saya harus mengisi kuesioner ini gitu kan. Nah, ketika jawabannya hanya sifatnya misalnya pilihan misalnya, dan kita tidak menanyakan informasi-informasi yang sifatnya sangat pribadi, maka alat ini sangat cocok. Yang kedua adalah personal interview. Nah, kalau ini mungkin agak-agak dalam ya. Jadi kita menggunakan alat interview ketika ingin memahami sepenuhnya pendapat atau sudut pandang orang lain atau sudut pandang responden untuk mendapatkan informasi tambahan dari kuesioner. Jadi kalau ingin sempurnanya sih sebetulnya digabung ya, dikombin antara kuesioner dengan interview. Tapi tidak harus begitu juga. Sebetulnya semuanya tergantung kepada permasalahan. Jadi ini alat-alat yang barangkali cukup lama, cukup menggunakan waktu ya, apalagi interview ya. Ini membutuhkan waktu untuk melakukannya dengan penyesuaian terhadap responden, karena sifatnya interview, tanya jawab, ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, maka kita sebagai interviewer itu harus banyak melakukan penyesuaian. Berikutnya adalah documentation review. Nah, ini digunakan ketika ingin mengumpulkan informasi tentang praktek saat ini atau apa yang sedang berlaku saat ini tanpa mengganggu program, dengan memeriksa laporan pemantauan program misalnya, atau evaluasi program bisa, statistik program, laporan kemajuan, laporan tahunan kalau mahasiswa mungkin KHS ya, kartu hasil studi, penilaian kinerja, evaluasi dewan, kebijakan dan prosedur tertulis, memo, notulen, catatan keuangan, dan masih banyak lagi. Jadi intinya kalau misalnya permasalahan yang ingin kita bahas mengenai misalnya pemasaran, maka dokumen review salah satunya adalah mereview laporan hasil penjualan, misalnya begitu. Lalu observasi. Nah, ini juga sama salah satu teknik pengumpulan data atau pengumpulan informasi digunakan untuk melihat program, menonton ya, untuk melihat program dalam operasinya atau dalam prakteknya, dalam prosesnya seperti apa. Jadi betul-betul observasi ini adalah pengumpulan informasi dengan melihat secara langsung, berada pada kejadian yang ingin kita cari informasinya, bisa kita rasakan, bukan hanya bisa kita lihat, bisa kita dengar juga gitu ya. Nah, tentunya observasi ini cocok untuk kasus-kasus tertentu. Untuk kasus-kasus sosial mungkin agak kurang cocok karena ini mahal sekali ya. Misalnya kita ingin menyelesaikan masalah pegawai yang indisipliner. Kalau menggunakan cara observasi berarti berapa kali kita harus gitu ya melakukan kunjungan atau observasi, dan berapa lama, waktunya kapan, itu menjadi sangat mahal ya. Artinya menjadi sangat banyak waktu yang harus kita gunakan.
Fokus group. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengeksplorasi topik secara mendalam. Nah, kalau bedanya kalau fokus group itu berdiskusinya dengan pemangku kepentingan utama atau pihak-pihak yang memang expert terkait dengan permasalahan yang ingin kita pecahkan. Jadi misalnya kalau terkait dengan pegawai yang indisipliner, mungkin salah satunya grup itu beranggotakan manajer SDM misalnya. Lalu berikutnya bisa juga senior dari pegawai ya, pegawai senior dan lain-lainnya. Intinya pihak perguruan tinggi juga bisa dilibatkan sebagai orang yang memahami teori misalnya. Lalu case study. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman, proses atau praktek dengan maksud untuk mengembangkan pemahaman melalui pemeriksaan dan perbandingan silang. Nah, jadi intinya kita menggunakan case study jika memang cocok ya dengan permasalahan yang akan kita pecahkan. Artinya perlu hati-hati karena menentukan case-nya itu yang harus semirip mungkin dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, ini ada sedikit beberapa hal yang perlu kita siapkan ya terkait dengan interview, karena interview ini menjadi salah satu alat pengumpulan informasi yang masih sangat banyak digunakan. Jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan survei-survei, apalagi sekarang banyak sekali survei online ya, itu semuanya sifatnya mendekati kepada kuesioner dan survei gitu. Nah, agar melengkapi biasanya banyak yang masih menggunakan interview. Namun interview itu seringkali kita sudah lakukan menggunakan waktu cukup lama, penyesuaian dan lain-lain. Ternyata tingkat keberhasilannya rendah misalnya. Kenapa? Nah, ini beberapa hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, do your homework. Maksudnya jangan sampai sebelum kita melakukan interview, kita dalam kondisi kepala kita kosong, tanpa persiapan, merasa sudah terbiasa, lalu kita menganggap bahwa pengalaman di masa lalu itu sudah cukup. Padahal ketika interviewnya kepada orang yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda, tentu kita harus kalau istilahnya mungkin kita membuat beberapa hipotesis spesifik. Itu artinya kita renungkan, kita pikirkan besok itu mau interview tentang apa, siapa orang yang akan kita interview. Kita membuat hipotesis itu maksudnya kita bayangkan sepertinya, bukan menuduh ya, bukan membuat satu dugaan yang tidak beralasan, tapi ini penting gitu ya untuk memudahkan kita nanti pada saat kita interview, membuat beberapa dugaan-dugaan. Establish rapport. Nah, bagikan kisah Anda sendiri dan dengarkan kisah responden. Jadilah diri sendiri, menjadi pribadi, yaitu dengan menjelaskan visi kita tentang masalah ini atau pemahaman kita atau persepsi kita tentang masalah yang dibahas dengan responden. Walaupun Anda tidak boleh mempengaruhi. Biasanya kalau orang cenderung disebut mempengaruhi itu terlalu banyak bicara ya si interviewernya, apalagi yang dibicarakannya adalah sifatnya argumentatif. Itu bisa mempengaruhi interviewee atau orang yang di interview atau responden. Dan juga sebaliknya tidak boleh juga terlalu santai dan akrab, karena jangan sampai informasi yang kita perlukan menjadi samar ya. Jadi dua-duanya harus seimbang, tidak terlalu argumentatif, mempengaruhi, juga tidak terlalu akrab dan santai. Lalu listen actively and carefully, artinya empati ya. Kalau orang yang empati itu ketika mendengarkan aktif dan sangat hati-hati. Jadi dari mendengarkan secara aktif kita akan bisa menebak gitu ya, apa sih sebetulnya minat, motivasi dan lain-lain. Jadi ketika si responden berbicara, kalau kita perhatikan dengan serius, aktif, itu artinya sekali-kali boleh kita membuat pertanyaan-pertanyaan tambahan. Dari situ semakin jelas ya apa dibalik dari penjelasan disampaikan oleh responden. Formulate thoughtful, probing questions. Nah, dari pertanyaan awal kita konfirmasi hipotesis tersebut sehingga
bukan berarti kita menyampaikan hipotesis atau dugaan itu untuk di ACC, di approve ya oleh si responden, bukan untuk diiyakan, tapi untuk mendapatkan penjelasan lebih detail. Misalnya begini, saya kira misalnya saya kira di kampus itu mahasiswa lebih senang kuliah secara tatap muka sih. Itu hipotesis ya. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang jujur, kita tentu tadi ya aspek-aspek kejujuran, perhatian, empati dan ini harus diperhatikan. Nanti mungkin akan mendapatkan jawaban dari responden yang tidak seperti hipotesis kita. Nah, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalnya jawaban si responden ternyata tidak seperti itu ya, artinya hipotesis kita salah. Kita harus menyiapkan pertanyaan tambahan yang sifatnya fakta-fakta baru. Misalnya begini, tadi ya, saya kira mahasiswa itu banyak sekali yang senang dengan pertemuan tatap muka karena mengatakan bahwa online sudah bosan. Ketika mahasiswa bilang, enggak juga, bla 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 ya. Oh begitu ya, oh saya jadi paham sekarang. Tapi bagaimana tuh misalnya dengan beberapa mahasiswa yang kecenderungannya jumlahnya semakin meningkat yang hadir atau datang ke kampus. Nah itu kan fakta ya. Jadi ketika hipotesis kita ditolak atau ternyata mahasiswa tidak suka, tidak ingin banget gitu ya kuliah tatap muka, kita sajikan fakta. Kenapa tuh banyak mahasiswa yang ke kampus? Nah itu akan menambah penjelasan lagi dari si responden, alasan-alasan sehingga semakin jelas, oh misalnya memang betul ke kampus bukan untuk kuliah misalnya, atau jadi akhirnya hipotesis kita yang tadinya ditolak di approve dengan ujungnya mengatakan gini, memang betul sih ya, pada akhirnya ya walaupun mungkin di kelas kita tetap pengen online, ya pada akhirnya ketika mengerjakan tugas dan lain-lain misalnya ya, kita butuh ke kampus, kita butuh belajar bersama di kampus dan lain-lain. Itu contoh saja. Observe sensitively and with focus. Nah, ini berlaku terutama ketika Anda memiliki kesempatan untuk melibatkan orang yang diwawancarai di lingkungan di mana masalah atau tantangan itu berada. Ya, jadi kalau terkait misalnya perkuliahan, berarti orang yang diwawancarainya akan lebih lebih tepat adalah mahasiswa yang memang sedang aktif misalnya dan perwakilan semua semester misalnya. Maintain a sense of humor. Ini bisa menjadi strategi yang hebat untuk berhasil membangun hubungan dan melibatkan pemangku kepentingan. Jadi humor bukan berarti tadi kan disampaikan tidak boleh terlalu santai dan tidak boleh terlalu akrab. Seolah-olah tidak boleh humor, padahal bukan begitu ya. Dalam kondisi kita serius pun sedang presentasi akan lebih baik ada humornya. Jadi humor itu penting sekali ketika kita berkomunikasi. Bukan hanya komunikasi interview, komunikasi presentasi dan lain-lain, karena pada dasarnya listening, menyimak, mendengarkan itu tentu sebuah aktivitas yang membutuhkan perhatian ya. Jadi ketika kita selingi dengan humor, letihnya memperhatikan, menyimak atau kebosanan itu bisa dicairkan. Nah ini beberapa tips lain. Hindari menyela. Jadi kalau sebagai interviewer, jangan pernah merasa sudah tahu, sudah mengerti pada saat orang belum selesai bicara, dengarkan dulu gitu ya. Bisa kita memberikan feedback bahwa kita merasa cukup paham dengan anggukan kepala misalnya, dengan gerakan-gerakan yang kita mengkomunikasikan bahwa oke, aku sudah mengerti gitu kan, tapi tidak dalam bentuk berbicara ya. Yang kedua, pertanyaan yang menghasilkan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau sedang interview ya jangan sampai lah kita menanyakan sesuatu yang jawabannya orang akhirnya jawabannya selesai hanya dengan menjawab ya betul,
ya betul atau tidak. Nah, ada banyak orang memang yang dia akan memberikan argumentasi terhadap jawaban ya dan tidaknya, tapi ada banyak orang juga yang sulit ya, untuk memberikan informasi tambahan kalau pertanyaannya hanya jawabannya ya atau tidak. Lalu yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan utama yang secara sadar atau tidak sadar memunculkan respon yang ingin Anda dengar. Ya, cobalah untuk tidak memanipulasi orang yang diwawancarai. Maksudnya, eh, apa ya? Di sini kita betul-betul melihat responden itu sebagai seseorang yang punya pendapat sendiri, punya persepsi sendiri, punya pandangan sendiri, gitu ya. Jadi kita sebagai interviewer itu bertugas hanya memunculkan persepsi, pendapat, dan informasi yang mereka miliki saja, gitu. Tidak berusaha untuk memanipulasi proses wawancara sehingga yang muncul itu adalah jawaban yang sesuai dengan hipotesis kita saja. Tidak boleh begitu. Berikutnya, menulis atau merujuk ke catatan Anda. Jadi memang akan bagi yang belum terbiasa, interview itu akan terganggu prosesnya kalau kita sibuk dengan menulis atau melihat ke catatan, gitu ya. Oleh karena itu, usahakan selalu merekod, usahakan selalu merekam, lalu kemudian kita coba berlatih sebelumnya sehingga catatan-catatan kita itu sudah adalah di kepala. Nah, ini beberapa sumber informasi lain ya. Jadi sebetulnya kita ada di zaman internet di mana ada banyak informasi yang sebetulnya sudah bisa kita dapat hanya via internet ya, tidak usah melakukan aktivitas interview misalnya. Ya menurut saya bukan semua permasalahan, tapi untuk banyak sekali masalah informasi bisa kita dapat dari internet. Nah, itu sudah kita akui ya. Jadi banyak sekali web yang menyediakan informasi, baik web yang sifatnya corporate, kelompok maupun dari individu. Nah, untuk mendapatkan informasi ini ada beberapa sumber ya. Misalnya general search engine. Nah, kita tahu Google dong. Ya, Google dan Bing itu udah jadi temen lah gitu ya. Nggak ada istilah saya nggak ngerti Bu, saya nggak tahu Bu. Sebetulnya generasi internet itu sudah tidak boleh ketika kuliah. Saya belum pernah mendengar Bu, saya tidak tahu gitu. Apalagi dengan kuliah online, HP bisa kalian buka kapanpun ya, tidak seperti di kelas. Ada satu sopan santun di mana mahasiswa kurang sopan kalau terus-terusan buka HP misalnya. Nah, kalau online kan tidak begitu ya. Nah, artinya menjadi mahasiswa yang mandiri dalam proses belajar itu satu kewajiban saat ini. Karena apa? Karena internet saat ini sangat-sangat mudah diakses dan murah. Specialty Search Engine, nah misalnya SISIK, nah ini khusus pada informasi mengenai sains. Ada beberapa yang mengkhususkan tentang informasi kesehatan. Tentunya mahasiswa banyak ya, masing-masing punya hobinya sendiri dan kalian akan mencari di sumber yang memang spesifik. Nah, kalau sekarang kita membahas masalah itu pun tolong cari juga di sumber-sumber yang spesialnya, bukan yang di generalnya. Survei, nah ada namanya Survei Monkey, ini udah lama sekali sebetulnya. Jadi dulu itu kalau kita mau buat kuesioner lalu disebarkan ke banyak orang atau ke siapapun lah yang melihatnya, maka itu bisa pakai Survei Monkey. Kalau jumlahnya masih terbatas, kita bisa pakai Google Form ya. Nah, berikutnya CEO Tools. Nah, ini contohnya GoStat. Nah, ini yang menyediakan informasi detail tentang siapa yang berkunjung, berapa lama, apa aja yang dia cari. Dan sekarang itu sesuatu yang sangat umum ya. Artinya sayang sekali terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang berbisnis menggunakan alat-alat CEO itu mungkin sudah waktunya ya. Mungkin kita mengeluarkan invest dulu sedikit modal untuk belajar tapi benefit yang kita dapatnya sangat besar dan jangka panjang.
Berikutnya, untuk mendapatkan informasi kita bisa ambil dari database. Contohnya Jobstreet, itu terkait dengan lowongan kerja gitu kan. Trennya apa sih lowongan kerja sekarang? Trennya seperti apa sih pelamar kerja sekarang gitu ya, dan seterusnya ya. Termasuk LinkedIn ya. Nah, LinkedIn itu kemarin saya pernah bahas di kelas. Nah, mahasiswa kalau jadi jangan sampai begini. Kenapa ya? Problem kan? Kenapa ya aku sudah lulus kok susah kerja? Kenapa ya IPK ku 3,5 tapi kok susah kerja? Itu kan masalah yang harusnya tidak terjadi di saat sudah lulus ya. Karena di semenjak kuliah kalian harusnya terus-menerus apa? Information gathering. Kamu tuh punya masalah kalau memiliki gelar tapi susah kerja, atau kalau sekarang kamu tuh masalah loh kalau kuliah aja nggak sambil kerja misalnya. Nah, pada saat information gathering itu kamu cari info di LinkedIn. Emangnya gampang itu kerja? Lihat dong di LinkedIn. Emangnya, nah banyak sekali ya jawaban-jawabannya nanti dengan melihat profil-profil orang lain yang bidangnya sejenis. Oh, aku salah satu yang ketangkep gitu ya, faktor penyebab dari problem tersebut misalnya karena kurangnya aktivitas yang meningkatkan soft skill, misalnya begitu. Gather cultural and social insight. Nah, contohnya PGSN, in the world's leading consumer trend forecaster. Atau kalau ini terkait sama tren-tren konsumen di saat ini ya, kecenderungannya mereka, trennya sukanya bagaimana di 2022 ini, artinya tren itu apa ya, turun naiknya karakteristik konsumen saat ini. Ini juga ada rumah123.com, ini terkait properti atau investproperty.com. Bisa juga market surveys and customer research. Nah, ini contohnya melalui telepon ya. Saya termasuk paling nggak suka kalau ditelepon oleh pegawai bank lah, oleh siapa. Bagi saya mah menelpon itu sama dengan mengganggu. Jadi kalau tidak salah memang sudah ada ya warning dari pemerintah apa dari mana ya yang mengatakan bahwa ya kalau memasarkan, menawarkan atau survei sebaiknya via SMS, WhatsApp atau email gitu ya, tidak menelpon gitu. Nah, jadi itu juga tolong diperhatikan ya, ketika si responden atau calon responden kondisinya seperti sekarang tidak suka, banyak yang tidak suka sebenarnya ditelepon, apalagi dengan banyak kejahatan ya. Nah, oleh karena itu menggunakan tools pun kita harus hati-hati, harus menyesuaikan dengan tren masyarakat kan gitu, karena sesuai dengan bagaimana persepsi masyarakat. Track social media and internet action. Nah, contohnya ini untuk mengetahui tren, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk melacak apa sih yang sedang dilihat secara online oleh sebagian besar orang. Kalau di YouTube kan bisa kelihatan ya, viewernya yang banyak tuh tentang apa. Dan siapa yang melakukan pencarian, orang-orangnya karakteristiknya seperti apa ya. Kita juga bisa melihat situs web mana yang menarik demografi tertentu, artinya masyarakat tertentu itu senangnya ngebuka situs apa gitu ya. Kita juga bisa mengetahui informasi dengan melacak pergerakan celebrity trendsetter. Ini kalau terkait marketing, ini hal-hal seperti ini harus biasa ya kalian lakukan. Nah, kalian harus tahu, pasti tahu ya Bu Ina yang banyak nggak tahu tentang celebrity trendsetter itu kan, mahasiswa mungkin lebih tahu dari saya. Dan siapa sih yang suka mengikutinya? Mode apa yang sedang dipromosikan dan dipakai? Nah, begitu-begitu itu. Jadi kalau mahasiswa yang berbisnis itu salah satu kelebihannya ya dari sekarang sudah berlatih ya terkait information gathering. Mereka membaca blog, terus situs yang trending itu kita cari tahu untuk tahu gosip apa yang terbaru dan mendapat perhatian gitu ya. Nah, dan jangan lupa yang terakhir kita juga mempertimbangkan, ini kalau bicara tentang tentang bisnis fashion ya, itu harus memperhatikan juga desainer populer dunia juga harus dilihat ya seperti apa tren ke depan mereka. Nah, itu barangkali yang familiar dengan bidang-bidang kita ya, tapi mungkin saya juga tidak akan menjelaskan yang terakhir mengenai alat pencarian informasi online terkait etika hacking dan cyber security. Ini kayaknya bukan bidang Bu Ina, tapi
Ini beberapa alat yang mungkin domain kita tahu ya. Nah, Netcraft, Robtech beberapa mahasiswa mungkin tahu. Nah, apabila tertarik untuk mengetahui, silahkan dipelajari karena pada dasarnya saat ini banyak hal yang bisa kita pelajari sendiri ya. Sumber banyak sekali dari berbagai, termasuk dari YouTube itu sangat detail biasanya. Itu saja barangkali terkait information gathering. Sekali lagi, jadi ketika kita berpikir desain itu bukan hanya membuat satu masalah atau problem statement. Justru kita buat dulu masalah. Kemarin sudah ditetapkan ya masalahnya apa. Tapi ketika kita selesai melakukan information gathering atau ketika selesai mencari informasi, bisa saja, saya sudah pernah bilang, bisa saja masalahnya jadi berubah, bukan itu gitu ya. Nah, jadi pada pertemuan ini saya harap mahasiswa setelah melakukan information gathering akan menetapkan ulang gitu nanti apa sebetulnya masalah yang dihadapinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.